Oke, selamat datang kembali di sirkuit Asen bersama pembalap kita yaitu Mario Aji yang hari ini starting di posisi ketiga. Pada perlombaan hari ini di sirkuit Asen, di mana Mario Aji di tahun 2023 ini mempunyai performa baru dan model helm yang terbaru yang dirilis. Kita lihat balapan sudah dimulai. Kamera kita ganti dan Mario Aji masih menempati di posisi ketiga. Mencoba untuk melewati beberapa pembalap yang ada di depan, melakukan overtake. Apakah sanggup untuk melibas para pembalap yang ada di Moto3 pada pertandingan hari ini? Terjadi crash di belakang tanpa terlihat siapa pembalap. Ada yang masuk melakukan overtake melewati Mario Aji di sini dan mengambil posisi. Overtake yang bagus sekali diambil dari sisi luar yang menyebabkan Mario Aji harus turun di posisi keempat pada perlombaan hari ini. Kita lihat masih terdapat selisih gap yang cukup jauh di trek lurus pada gap. Ada yang masuk lagi. Dari tim Leopard. Tampaknya ada sedikit senggolan antara Mario Aji dengan tim Leopard di sini. Ngomongin soal tim Leopard ini, dulu adalah bekas tim yang pernah dibela oleh Dalla Porta ya, Lorenzo Dalla Porta, yang sekarang sudah masuk di tim Mandalika SAG di divisi Moto2. Mendominasi dua pembalap dari tim Leopard di posisi kedua dan posisi keempat. Dapatkan problem di sirkuit Asen ini. Mario Aji masih awal, masih dini, masih ada peluang. Apa yang terjadi? Tim dari Red Bull KTM melakukan overtake melewati Mario Aji, membuat dia harus menyisir dari sisi samping karet bantal di sisi sirkuit. Kita lihat apakah Mario Aji sanggup untuk mengejar para pembalap yang ada di depan. Jarak gap terpaut cukup jauh di trek lurus di sini. Sepertinya untuk hari ini Mario Aji mempunyai problem dengan mesin yang digunakan. Oke, tim Idemitsu masih berusaha untuk merebut posisinya lagi di posisi ketiga, di mana Mario Aji di sini. Sepertinya barusan itu dia itu agak susah untuk mengontrol di setelah tikungan ya. Mungkin akibat menyenggol bantalan samping tadi, tapi tidak masalah, masih bisa bertahan. Cukup bagus talenta yang ditunjukkan pada hari ini. Kita lihat masih mengejar, beberapa kali dilewati pembalap dari belakang, tidak membuat surut daripada Mario Aji ini. Kita lihat di tikungan, 4 pembalap di depan mempunyai jarak gap yang cukup jauh sekali, membuka Mario Aji untuk bisa menyusul para pembalap di putaran kedua ini. Dan putaran selanjutnya kita saksikan. Cukup melebar pada tikungan yang dilakukan barusan. Agak susah untuk hampir saja, sedikit lagi melakukan overtake. Mario Aji sanggup untuk melewati lagi, mendominasi di posisi ke-6, mengambil posisinya, dimana tadi sempat tergelincir dan menyebabkan ketidakstabilan pada motor yang ditunggangi. Kita lihat Mario Aji mampu mengambil lagi posisinya yang direbut oleh beberapa pembalap yang di depan, dan salah satu pembalap dari Leopard harus turun di posisi ketiga dan mendominasi di posisi ketiga dan 4 sekarang. Dan keadaan Red Bull berada di posisi kelima. Mampukah tim dari Idemitsu yang dikendarai oleh Mario Aji bisa mengambil posisinya lagi di posisi ketiga? Karena jarak gap di sini cukup mulai agak dekat, tapi kalau sudah masuk di trek lurus mulai agak tertinggal cukup jauh. Gapnya adalah 0,900 ya. Saling kejar mengejar lagi. Tim dari CF Moto masuk, mengejutkan sekali, mengambil posisi. Dua pembalap sekaligus melakukan overtake dari sisi luar, di mana tikungan yang sama yang membuat Mario Aji harus lepas kontrol di tikungan tersebut.
menyebabkan beberapa pembalap sanggup untuk bisa mengambil lagi posisinya. Terjadi crash di belakang. Persaingan cukup ketat di sini, ditunjukkan pada putaran ketiga ini. Sirkuit yang cukup membuat para pembalap menjadi ketar-ketir di tikungan karena treknya yang dipenuhi dengan tikungan tajam. Apalagi kalau hujan di sini, sangat licin sekali. Dan di tikungan ini yang sekarang ini dilewati pernah ada bukan aksiden, tapi histori di mana Valentino Rossi menerobos lurus, tidak mengikuti line dikarenakan bersenggolan dengan Jorge Lorenzo di masa itu. Oke, kita lihat Mario Haji masih mencoba mengambil lagi posisinya yang direbut oleh tim dari CF Moto yang ada di depan. Tim CF Moto cukup dipertimbangkan di sini. Kita lihat Mario Haji melakukan overtake. Cantik sekali mengambil dari sisi dalam, tapi masih belum bisa di trek lurusnya. Sepertinya ada problem di bagian top speednya di sini karena beberapa kali Mario Haji harus melemah dan mengalami problem pada trek lurus ya, dimana kecepatannya itu tidak begitu optimal untuk hari ini. Untuk tikungan masih bisa dikuasai, tapi untuk trek lurusnya sepertinya dia ada sedikit problem di sini. Beberapa kali dilewati oleh pembalap dari belakang itu ketika keluar dari tikungannya dan menyisakan gap yang cukup jauh untuk analisa yang bisa dilihat saat ini. Sekarang Mario Haji ada di posisi 9 dari startingnya di posisi ketiga. Problem yang belum bisa diatasi di sini, tapi untung masih bisa untuk menstabilkan motornya dan bisa berdiri di putaran keempat ini. Kita lihat apakah di garis finish Mario Haji sanggup. Kita lihat sangat dekat sekali, sangat kencang sekali di tikungan. Mampukah dia mengambil posisinya lagi di depan? Ada tim dari CF Moto melakukan overtake. Kita lihat masih belum bisa, masih dibayang di depan. Sangat ketat sekali persaingan hari ini dan cukup epic di tikungan. Saling overtake dilakukan para pembalap hari ini. Kondisi cuaca terpantau di sini cukup bagus, walaupun sedikit berawan dan mendung, tapi tidak menyebabkan hujan sehingga trek masih aman untuk menggunakan ban kering. Dan Mario Haji masuk lagi ke jajaran posisi ke-8, tapi belum bisa mengambil posisinya di posisi ketiga, di mana tim CF Moto di sini melakukan overtake sangat bagus sekali, mengambil dari sisi luar. Apa yang terjadi? Mario Haji harus dilewati lagi. Waduh, lagi-lagi dia harus dilewati oleh pembalap di belakangnya ketika masuk tikungan dari trek lurus, tapi sanggup untuk mengambil lagi di tikungannya. Terdapat problem pada settingan hari ini, kurang begitu optimal, sangat berbahaya sekali, menyebabkan tergelincir sedikit, tapi masih mampu mengambil. Kita lihat sangat dekat sekali dengan pembalap yang ada di depannya, saling jual beli overtake di sini. Di putaran kelima, detik-detik mendekati garis finish, mampukah Mario Haji bisa untuk mengambil posisinya pada balapan hari ini? Kita lihat tikungan yang sangat epic sekali di sini. Beberapa kali Mario Haji sanggup mengambil lagi posisinya, tapi masih belum bisa di putaran kelima, masuk putaran 6 dan sekarang memasuki final lap. Kita lihat untuk final lap ini apakah Mario Haji sanggup untuk bisa mengambil posisi sedikit banyak, minimal 3 pembalap yang ada di depannya untuk dilewati. Kita masih nantikan. Waduh, malah crash di sini. Sangat disayangkan sekali pada balapan hari ini. Dari tadi memang sangat ketar-ketir sekali, di mana Mario Haji harus kehilangan posisinya dan mundur di posisi ke-25 karena terjadi eksiden di mana dia harus terjatuh. Dan beberapa kali terlihat juga ya di beberapa tikungan di awal
tampaknya sedikit problem di sini ada terjadi pada motornya, karena di tikungan itu beberapa kali dia harus mengalami kayak mau tergelincir, dan ketika dipaksakan untuk lebih kencang lagi, sepertinya untuk handlingnya itu masih kurang begitu stabil pada balapan hari ini. Tapi it's okay, kita terus dukung. Tuh kan, dia beberapa kali harus mengalami hal semacam itu, semacam tergelincir. Entah itu kesalahan daripada traksi kontrolnya atau memang untuk settingan hari ini tidak begitu bagus ya. Padahal pembalap yang cukup bertalenta ini yang berasal dari Indonesia mampu bisa masuk, dan itu logonya Wuling yang di bawah itu. Iya, logonya Wuling Motor, tapi bukan sih, apa ya, setahu itu Wuling Motor. Beberapa pembalap di depan. Oke, Mario Aji harus puas dengan finish di posisi ke-25. Memang terjadi beberapa aksiden dan kekurangan ini ya. Oke, cukup epic sekali untuk balapan hari ini. Semoga kalian terhibur dan selamat beraktivitas kembali.